Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Rizky. Saya berasal dari kelas 11C. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya pelajari ketika saya berada di kelas 11, terkhususnya pelajaran informatika. Sekaligus beberapa kesan-pesan yang akan saya sampaikan di video ini. Yang selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang topologi jaringan, di mana topologi jaringan adalah salah satu metode untuk menghubungkan dua komputer ataupun lebih, yang tujuannya adalah untuk mengkaitkan dua komputer secara komunikasi, yang itu memudahkan dua komputer tersebut untuk saling bisa berinteraksi. Topologi jaringan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah topologi bus, yang kedua adalah topologi star atau topologi bintang, yang ketiga adalah topologi ring atau topologi cincin, yang keempat adalah topologi tree atau topologi pohon, dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah topologi bus, di mana topologi bus itu adalah topologi yang hanya membutuhkan sedikit kabel. Kenapa? Karena biasanya jangkauan dari topologi bus sendiri itu juga lebih kecil daripada topologi-topologi yang lainnya. Namun, topologi bus juga memiliki kelebihan. Di antaranya, dari jangkauannya yang lebih sedikit, itu juga mengefisiensikan uang atau biaya instalasi yang kita keluarkan untuk membuat topologi bus. Dan topologi bus juga itu memiliki kekurangan, seperti biasa bahwa sesuatu yang murah kadang sulit untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, topologi bus juga itu memiliki kekurangan, yaitu maintenance-nya yang sulit, yang dimana dia itu tidak efisien untuk pengiriman data, yang akhirnya dia itu sangat sulit untuk melakukan pengiriman data karena trafiknya yang padat dan juga sulit dalam melakukan maintenance. Nah, yang kedua adalah topologi star. Seperti namanya, topologi star ini adalah topologi bintang. Nah, pembentukannya ini adalah salah satu komputer pusat itu ada di tengah dan sisanya itu mencar. Seperti itu. Nah, topologi star ini memiliki banyak kelebihan sekaligus kekurangan juga, di mana kelebihannya adalah topologi star ini jauh lebih efisien daripada topologi yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah topologi star ini jika satu rusak, yang lain tuh belum tentu rusak gitu. Nah, lalu kekurangannya seperti kelebihan yang sudah saya sampaikan, tentunya untuk mendapatkan sesuatu hal yang bagus itu pasti dibarengi dengan harga yang bagus juga. Nah, makanya kekurangannya topologi star ini memiliki biaya instalasi yang cukup mahal. Kenapa? Karena membutuhkan banyak kabel gitu, yang membuat dia tuh bisa fleksibel. Nah, oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah topologi star. Seperti namanya, topologi star ini adalah topologi bintang, di mana ada salah satu komputer pusat yang sisa komputer-komputer lainnya itu menyebar dari komputer pusat tersebut. Nah, topologi star ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya juga, di mana kelebihannya itu adalah topologi star ini jauh lebih efisien dan dalam pengiriman data itu jauh lebih cepat. Lalu yang kedua, itu topologi star ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena dia bentuk kabelnya itu jauh lebih banyak gitu loh. Kabel yang dikeluarkan untuk pembuatannya jauh lebih banyak juga. Nah, lalu yang ketiga itu adalah keamanan data yang lebih baik daripada topologi-topologi yang lainnya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah topologi star ini bergantung pada komputer yang berada di pusat. Nah, lalu kekurangan yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kelebihan-kelebihannya, tentunya dengan kabel yang banyak, pasti otomatis secara tidak langsung biaya instalasinya juga menjadi mahal gitu. Jadi topologi star itu kekurangannya adalah yang pertama, ketika pusatnya rusak, dia yang lainnya maka akan ikut rusak. Namun ketika bukan pusatnya yang rusak, yang lainnya tetap aman. Nah, yang kedua adalah mahal, seperti itu. Nah, lalu topologi yang ketiga itu adalah topologi ring, di mana topologi ring seperti namanya, ring atau cincin, ini adalah topologi yang berbentuk seperti lingkaran, di mana topologi ini memiliki kekurangan juga dan kelebihan juga, di mana kelebihannya itu mirip-mirip dengan topologi bus. Akan tetapi kekurangannya ini cukup signifikan, di mana ketika salah satu komputer itu rusak, maka komputer yang lainnya akan ikut rusak
atau tidak bisa berjalan gitu. Kenapa? Karena topologi ini bergantung pada satu kabel, layaknya lingkaran gitu. Jadi ketika yang satunya rusak, maka yang lainnya juga ikut rusak gitu. Nah, seperti itu. Dan juga topologi ring ini itu menggunakan salah satu sistem yang berbeda dari topologi-topologi lainnya, yaitu topologi ring ini itu menggunakan token passing, yaitu mengirimkan token ketika ingin ada pengiriman data, seperti itu. Oke, topologi yang selanjutnya adalah topologi tree, di mana topologi tree ini seperti namanya juga, topologi tree itu adalah topologi pohon, di mana tentunya dari topologi ini itu menggunakan sistem hierarki, yaitu ada pusatnya yang paling atas. Nah, dari topologi ini itu turun lagi menjadi banyak komputer data dari situ, yang tentunya akan mengakibatkan biaya instalasinya naik. Kenapa? Karena kabel yang digunakan itu juga jauh lebih banyak gitu. Nah, hal kekurangan lagi dari topologi tree ini adalah topologi ini itu pengiriman datanya cukup lambat. Karena seperti yang kita tahu, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa topologi ini berbentuk pohon, yang tentunya itu akan memperlambat pengiriman data karena turun ke bawah gitu ya kan. Jadi melewati tahapan-tahapan tertentu. Nah, topologi tree atau pohon ini itu gabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Makanya kita dapat melihat bahwa topologi tree itu bentukannya seperti pohon dan gabungan dari star, di mana star itu kan terpusat juga, dan topologi bus itu menstak gitu, banyak ke bawah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah topologi hybrid, di mana topologi hybrid ini adalah gabungan dari semua topologi yang ada. Jadi kita bebas saja ingin mengatur topologi apa yang berada di dalamnya, jadi campuran gitu. Nah, topologi hybrid ini juga memiliki kekurangan, di mana biaya instalasinya yang tentunya mahal. Kenapa? Karena mengakibatkan karena menggunakan kabel-kabel yang lebih banyak daripada topologi-topologi lainnya. Namun dengan adanya topologi hybrid ini, itu membuat kita lebih fleksibel untuk menyatukan topologi-topologi yang lainnya juga gitu. Namun tetap saja kekurangannya yaitu tadi biaya instalasinya yang cukup mahal, seperti itu. Dan dari kefleksibilitas yang ia punya juga, topologi hybrid itu memiliki manajemen data yang sulit gitu. Kenapa? Karena ya tentunya karena ia memiliki banyak topologi di dalamnya, tentunya itu akan mempersulit bagi pengiriman data dari masing-masing topologinya gitu. Kesan-pesan. Untuk kesan-pesan, yang pertama saya merasakan bahwa pelajaran informatika itu sendiri adalah salah satu pelajaran yang saya anggap cukup rumit di awal. Kenapa? Karena saya anggap bahwa ya pelajaran informatika tuh ya pelajaran individu, yang dimana kita bekerja secara individual, yang memang pada kenyataannya juga seperti itu. Tapi di lain sisi ada kesan tersendiri bagi saya ketika saya berada di semester genap tentunya, dan juga di semester-semester sebelumnya, yaitu saya merasa bahwa pelajaran informatika tuh ternyata nggak selalu kita mengerjakan suatu hal sendiri gitu. Dimana ada salah satu tugas, contohnya yaitu membuat sebuah solusi akan suatu masalah, ataupun membuat sebuah inovasi dari aplikasi, atau membuat sebuah penambahan fitur dari suatu aplikasi yang tentunya itu nggak sendiri. Dimana saya merasakan bahwa ada loh sisi kerjasama dari pelajaran informatika itu sendiri, yang menurut saya itu adalah poin dimana poin plus bagi pelajaran informatika. Karena kita tuh sebenarnya kita nggak kerja sendiri juga, dan dari kerjasama itu juga ngelihat bahwa pembagian tugas yang berbeda-beda sesuai kemampuannya, dan ketika disatukan itu bentuknya seperti apa, yang itu cukup berkesan bagi saya. Karena dari situ informatika tuh juga ngasih tahu ke saya bahwa pelajaran informatika tuh bukan hanya tentang individual yang jago tentang IT dan dia ngerjain perkara perkodingan dan ya udah kelar, tapi tentang bagaimana
perkodingan tersebut itu disatukan dengan kodingan-kodingan yang lain. Tentang bagaimana kerjasama itu juga dibentuk. Dimana ketika saya jadi project manager, di situ saya merasakan satu hal yang benar-benar berbeda dari hal-hal yang lainnya. Dimana ketika saya jadi project manager dan ketika saya jadi ketua dalam hal lain, itu benar-benar berbeda. Ketika saya jadi project manager, hal yang saya atur bukan bagaimana mereka menjalankan bakat mereka masing-masing, yaitu kayak software analis, ya udah jalanin bagaimana menganalisis software yang akan dianalisis oleh tim kita gitu. Tapi bagaimana mereka tuh bisa ngeklop gitu, bagaimana mereka bisa menyatukan semua hal yang berbeda di awal dengan tugas-tugas mereka masing-masing dan disatukan menjadi salah satu project gitu. Dan untuk pesan yang ingin saya sampaikan ke pelajaran informatika, mungkin memperbanyak tugas yang kerjasama, namun tidak menghilangkan bahwa beberapa individu yang mungkin meng-carry, tapi dalam kasus meng-carry-nya tuh membantu keseluruhan individu untuk saling berkembang. Dan dibarengi ya tugas individu yang membuat masing-masing individunya mengetahui bakat dia masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.